Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Hairi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang creativity during pandemic. Di dalam kelompok saya ada terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Emus Hairi. Yang kedua ada Afifah Kori. Yang ketiga ada Adrianus Calvin. Yang keempat ada Dean. Yang kelima ada Raihana Septiawati. Yang keenam ada M. Fadil. Latar belakang. Sejak awal tahun 2020, seluruh dunia berjuang melawan pandemi COVID-19. Banyak negara melakukan lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus yang cepat. Pembatasan yang tidak biasa dan lockdown membawa tantangan baru lagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun demikian, pembatasan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh lockdown juga dapat mendorong orang-orang untuk melepas potensi kreatif mereka untuk memahami kehidupan dan mengatasi ketidakpastian. Jarak sosial ataupun isolasi dapat memberi orang waktu untuk terlibat dalam hobi yang telah lama terlupakan, hasrat yang terabaikan, dan impian yang tidak terpenuhi. Karena semua pusat budaya, tempat hiburan, arena olahraga, sekolah ditutup dan untuk waktu yang lama, rumah menjadi satu-satunya tempat untuk berbagai tujuan, baik itu kegiatan sosial, hiburan, olahraga, ataupun homeschooling. Topik dari PowerPoint ini adalah virtual conference. Virtual conference memungkinkan peserta jarak jauh untuk mengakses pertemuan secara dan acara langsung di tempat dari komputer mereka, bahkan di segala penjuru bumi. Konferensi virtual diselenggarakan sepenuhnya melalui internet. Peserta tidak perlu berkumpul di ruangan konferensi melalui situs web konferensi atau alat konferensi video yang dirancang khusus untuk pengalaman virtual. Peserta dapat bergabung dalam rapat virtual dengan mudah. Selain acara langsung, konferensi virtual mencakup forum diskusi, peluang jaringan, pusat sumber daya konferensi, kemampuan untuk mencari dan mengobrol dengan peserta konferensi lainnya, dan fitur lainnya. Para peserta dapat leluasa dalam menyampaikan serta menerima pesan dengan baik. Kegiatan bisnis sehingga pendidikan pun bisa dilakukan melalui virtual conference, apalagi saat pembatasan sosial di tengah pandemi. Analisis dalam teori dan tradisi. Stimulus respon. Di sini terdapat video. Stimulus respon. Stimulus respon sendiri diartikan sebagai hal atau peristiwa sebelumnya yang muncul dan kemudian memicu terjadi perilaku peserta. Stimulus dalam hal ini dapat berupa apapun yang dapat dilihat atau didengar dalam kegiatan konferensi. Setelah menerima stimulus, selanjutnya peserta akan melakukan respon terhadap stimulus tersebut. Respon yang dimaksud adalah tanggapan peserta yang melibatkan reaksi peserta terhadap stimulus berdasarkan proses pengambilan informasi. Sebagai contoh, respon yang diharapkan muncul dari peserta sesuai menerima stimulus dalam suatu penjelasan topik informasi adalah bertanya, beropini, atau paling tidak memiliki sikap atau kesan positif terhadap informasi yang didapat. Respon tertentu yang dipilih tergantung pada rangsangan dan pengalaman orang itu. Komunikasi politik. Ketika dalam konferensi membahas informasi mengenai salah satu pejabat baik di Indonesia maupun di dunia, secara tidak sadar proses pembahasan informasi tersebut pun termasuk dalam komunikasi politik. Komunikasi politik pada bentuk konferensi virtual bertujuan untuk memberi pemikiran-pemikiran baru terhadap perkembangan konsep dan praktik komunikasi politik.
dan bagaimana fungsi dan proses komunikasi politik dalam era digital sehingga mencapai kepada publik yang lebih luas. Dengan konferensi virtual yang sifatnya daring, membuat proses konferensi mudah untuk dijangkau oleh siapapun dan dimanapun. Jangkauan global internet membuat koneksivitasnya sangat efisien dan fleksibel untuk digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi politik. Komunikasi persuasif. Keberhasilan konferensi virtual dalam memenuhi kebutuhan peserta akan informasi tanpa disadari dapat memiliki pengaruh besar bagi perubahan sikap, pikiran, dan perilaku peserta. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya unsur persuasi sebagai salah satu bentuk social influence yang sering terjadi dalam kegiatan komunikasi massa. Melalui media komunikasi massa, kegiatan persuasi oleh komunikator yang terlibat dalam kegiatan konferensi virtual tersebut sangat dominan. Dominan unsur persuasi inilah yang menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan para peserta. Efek dari teknik persuasi yang terdapat dalam kegiatan konferensi virtual sering terjadi di luar kesadaran peserta. Maka diperlukan sikap yang cerdas dalam melakukan kontrol dan seleksi terhadap setiap pesan yang diterima dari komunikator atau narasumber. Komunikasi kelompok. Dalam konferensi virtual, setiap peserta mengekspresikan atau menyatakan pendapatnya dalam bentuk diskusi dan saling menyampaikan pendapat tersebut agar dapat didengar oleh peserta lainnya dan diberikan tanggapan, sehingga mencapai inti dan tujuan yang sama, yaitu untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, dan meningkatkan kesadaran. Secara kelompok, konferensi virtual dapat membentuk suatu komunikasi yang valid, di mana setiap peserta dapat mengkomunikasikan perasaan, motivasi, keinginannya secara bebas dan tepat. Di sini ada daftar pustaka yang berupa link-link atau video dari pembahasan materi-materi yang kami bahas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.